الحمد لله الذي فرض الصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap amal kebaikan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, sebelum khatib membacakan rukun dua khutbah, izinkan khatib berwasiat kepada kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk tetap istiqamah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, sebagaimana yang kita ketahui, hadirnya Ramadan di dalam kehidupan kita semata-mata karena bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam bulan suci Ramadan salah satu ibadah yang sangat fenomenal, ibadah yang sangat sakral, ibadah yang dapat mengantarkan kita ke dalam gerbang ketakwaan serta menjadi wasilah perbaikan akhlak umat, yaitu ibadah puasa, semata-mata bukan untuk membebani umatnya, membebani hamba-hambanya. Perlu kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah, tujuan akhir daripada ibadah puasa adalah untuk membentuk pribadi yang takwa. Maka cerminan orang-orang bertakwa itu tidak terlepas dari perilaku pribadi ataupun akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan diri dari lapar dan dahaga. Allah ingin membangkitkan rasa empati kita agar kita lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka butuh bantuan kita. Maka dengan pengalaman kita berpuasa dapat merasakan lapar dan dahaga, sehingga timbul rasa peduli kita kepada mereka yang sehari-hari
sering merasakan lapar dan dahaga. Bukankah salah satu bentuk kesempurnaan iman seorang hamba itu adalah terletak bagaimana cara dia memberikan rasa pedulinya kepada saudara-saudaranya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta ayyuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia telah mencintai dirinya sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab daripada Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita menahan diri dari lapar dan dahaga. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita untuk menahan pandangan sebagai bentuk kesempurnaan puasa, karena orang yang menjalani ibadah puasa dengan sempurna akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaba, benar-benar menjaga kualitas puasa, menjaga kualitas pahala dari puasa yang ia kerjakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Allah menganjurkan kita untuk menahan pandangan agar pahala puasa yang kita kerjakan utuh. Akan tetapi ada makna yang tersirat dari perintah tersebut. Allah menegaskan di dalam surah An-Nur ayat ke-30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Tujuannya hanya satu, dzalika azka lahum. Itu semata-mata untuk menjaga kemuliaannya. Perlu kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada proses penciptaan pertama manusia, Allah telah menjaga kemurnian, kesempurnaan dan kemuliaan hamba-hambanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Allah memberikan potensi mulia di dalam diri manusia. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan titel takwa. Khususnya pada momentum Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita. Maka dengan kita menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, kita telah mengembalikan diri kita, ruh dan jasad kita kepada kemuliaan sebagaimana proses pertama sekali penciptaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita untuk menjaga lisan agar tidak membatalkan pahala puasa yang kita kerjakan, ini mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan perintah Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Maka dengan momentum ibadah puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencaci, mencela, semata-mata ingin memperbaiki kepribadian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyimak
seluruh rangkaian proses ibadah puasa untuk mendapatkan nilai takwa tersebut, maka cerminan seorang hamba itu adalah terwujud dari kepribadiannya yang mulia. Maka jelas puasa di dalam bulan Ramadan ini dapat memperbaiki diri seseorang, dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk seseorang. Yang awalnya tidak peduli dengan saudaranya, dia semakin peduli. Yang awalnya dia tidak mudah menundukkan pandangan kepada lawan jenisnya, maka dengan mudahnya dia menundukkan. Ketika dia mudah mencaci maki, mencela setiap kesalahan dan kekurangan orang lain, maka setelah momentum Ramadan, harapannya lisannya dapat terjaga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan madrasah bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita dapat memuliakan akhlak kita sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.